Halo semuanya, saya Sanjada. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vira Sania. Di sini saya akan jelaskan tentang etika Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia di dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pelanggaran kehidupan bernegara seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Adapun tantangan yang mungkin dihadapi oleh Pancasila sebagai sistem etika yaitu pertama, berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan adanya peristiwa tersebut, para generasi muda akan dihadapkan pada keadaan-keadaan yang serba berbeda dan mengarah pada hal-hal yang negatif. Etika bersifat mutlak dan berasal dari hati nurani. Orang dengan etika yang baik akan selalu memiliki niat yang baik dalam berperilaku. Etiket merupakan tata cara pergaulan yang baik antar sama manusia dan bersifat relatif. Contoh penerapannya yaitu mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Menerapkan toleransi antar umat beragama, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Jadi di sini adalah contoh mind mapping dari etika Pancasila. Saya akan menjelaskan tentang poin pengertian. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk poin yang kedua adalah macam-macam aliran etika. Ada 4. Yang pertama adalah teologi, yang kedua deontologi, yang ketiga adalah hak, dan yang keempat adalah keutamaan. Poin yang ketiga adalah hakikat etika Pancasila. Yang pertama, rumusan Pancasila yang otentik dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, sebagai satu-satunya sumber nilai yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, menurut MPRS nomor 10 tahun 1996, dikatakan bahwa Pancasila sebagai segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Untuk poin yang keempat adalah Pancasila sebagai solusi persoalan negara. Disebut sebagai solusi persoalan negara adalah moralitas memegang kunci sangat penting dalam krisis. Jika krisis moral adalah sebagai sumber utama masalah, maka melalui moralitas pula krisis dapat diatasi. Bentuk perwujudan Pancasila. Pancasila menyajikan nilai sebagai landasan etika dalam kehidupan. Contohnya, melalui nilai ketuhanan bangsa Indonesia didorong untuk saling menghargai antar umat beragama. Makna Pancasila sebagai sistem etika. Nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, agama, maupun adat budaya bangsa Indonesia. Namun nilai-nilai yang bersifat universal dapat diterima oleh siapapun dan dimanapun. Contoh realitas dalam Pancasila. Nilai ketuhanan akan menghasilkan nilai spiritual, ketaatan, dan toleransi. Nilai kemanusiaan menghasilkan nilai kesusilaan, saling menghormati, kerjasama. Nilai persatuan menghasilkan nilai cinta tanah air dan pengorbanan. Nilai kerakyatan menghasilkan nilai menghargai perbedaan dan kesetaraan. Nilai keadilan menghasilkan nilai kepedulian, kesejahteraan ekonomi, dan kemajuan bersama.
Pancasila sebagai sistem etika. Pengertiannya adalah etika Pancasila adalah kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. 5 urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, kasus korupsi. Kedua, aksi terorisme. Ketiga, pelanggaran HAM. Keempat, kesenjangan sosial. Dan yang terakhir dan kelima adalah ketidakadilan hukum. Sumber historis, yuridis, dan sosiologis Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis. Sumber sosiologis ditemukan di dalam kehidupan masyarakat yang memiliki berbagai etnis di Indonesia. Sumber politis. Nah, kali ini kita akan membahas argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan oleh 4 partai politik saja. Sudah tahu kan apa aja itu? Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta machiavellisme. Sekian dulu ya materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika.